Perkenalkan, nama saya Mukbil Abid Hafiz. Jadi di sini saya akan menjelaskan tampilan topologi lengkap di Cisco Packet Tracer. Jadi saya akan menjelaskan tentang desain topologi Cisco Packet Tracer-nya. Jadi di sini pada bagian kedua saya akan menjelaskan desain topologi jaringan khusus yang dibuat menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi yang digunakan dalam perancangan ini adalah topologi hybrid dengan model hierarchical star. Disebut hybrid karena topologi ini menggunakan beberapa bentuk jaringan, yaitu jaringan kabel, menggunakan switch, atau jaringan wireless menggunakan access point. Disebut hierarchical star karena penyusunan jaringannya ini bertingkat. Pada bagian atas terdapat router sebagai penghubung antar jaringan, kemudian router terhubung ke switch core. Jaringan dibagi lagi ke beberapa switch ruangan, switch lab, switch dosen, switch wifi, dan juga terhubung ke server. Kemudian untuk struktur topologi yang kami buat adalah ini, terdapat router yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan atau antar VLAN. Kemudian kedua, terdapat switch core sebagai pusat koneksi jaringan. Dan ketiga, terdapat switch lab yang menghubungkan 15 PC di ruangan laboratorium komputer. Kemudian keempat, terdapat switch dosen yang menghubungkan 4 PC di ruangan dosen. Kemudian yang kelima, yaitu terdapat switch wifi yang menghubungkan 2 access point untuk ruangan kelas. Dan yang terakhir, terdapat server yang digunakan sebagai DHCP server. Pada jaringan ini kami membagikan jaringan menjadi beberapa bagian berdasarkan kebutuhan ruangan. Untuk ruangan laboratorium menggunakan jaringan menggunakan jaringan 192.168.10.0/24. Kemudian untuk ruangan dosen kami menggunakan 192.168.20.0/24. Kemudian untuk ruang wifi kelas kami menggunakan jaringan 192.168.30.0/24. Sedangkan server di sini menggunakan jaringan 192.168.40.0/24. Nah, pembagian jaringan ini bertujuan agar setiap pembagian kampus memiliki alamat IP yang teratur dan mudah dikelola. Jadi seperti pada bagian laboratorium komputer terdapat 15 PC yang terhubung ke switch lab. Semua PC lab mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. IP yang didapatkan berada pada jaringan 192.168.10 dengan gateway 192.168.10.1. Pada bagian ruang dosen terdapat 4 PC dosen yang terhubung ke switch dosen. PC dosen juga mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server, yaitu pada jaringan 192.168.20 dengan gateway 192.168.20.1. Kemudian untuk bagian ruang kelas terdapat 2 access point. Access point yang pertama menggunakan SSID kelas A, sedangkan access point kedua menggunakan SSID kelas B. Kedua access point ini digunakan untuk menghubungkan perangkat wireless seperti laptop, smartphone. Perangkat yang terhubung melalui wifi akan mendapatkan IP secara otomatis pada jaringan 192.168.30 dengan gateway 192.168.30.1. Dan selanjutnya server diletakkan pada jaringan server dengan IP 192.168.40.2. Server ini berfungsi sebagai DHCP server yang membagikan alamat IP ke semua klien. Pada jaringan lab, dosen, dan wifi. Dengan desain seperti ini, jaringan menjadi lebih rapi, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan jaringan kampus. Selanjutnya rekaman saya akan menjelaskan bagian konfigurasi dan pengujian pada Cisco Packet Tracer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Arkana dengan NIM 39. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya, yaitu tadi teman saya itu menjelaskan desain-desainnya, topologinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian konfigurasi dan pengujian pada desain topologi di Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang pertama-tama itu kita lakukan mulai dari konfigurasi router. Ya, seperti biasa, teman-teman bisa lihat di layar videonya. Di sini kita melakukan konfigurasi router dulu. Ya, seperti biasa, yang pertama itu enable, lalu configure terminal.
enter, itu kita kasih nama hostname-nya yaitu rcampus, enter, dan no IP domain lookup, itu supaya DNS otomatisnya itu nggak jalan. Oke, selanjutnya kita akan mengaktifkan port router yang menuju switch core. Teman-teman bisa lihat kita mengetikkan pertama itu interface Gigabit Ethernet 0, enter, lalu no shutdown, lalu exit. Nah, otomatis port routernya itu sudah aktif menuju ke switch core yang ada di tengah. Nah, terusnya kita akan membuat VLAN 10. VLAN 10 ini berisi lab komputer. Jadi, laptop komputer di sini itu ada di VLAN 10. Oke, kita langsung ke routernya. Di sini ada interface Gigabit Ethernet 0, enter, lalu kita ketik encapsulation.1q10. IP address kita pakai 192.168.10.1, subnet mask 255.255.255.0. IP helper address 192.168.40.2. Itu fungsinya agar jaringan di VLAN 10 itu bisa diteruskan ke server. Lalu klik exit untuk mengaktifkan VLAN 10-nya pada router untuk lab komputer. Lalu buat hampir sama untuk VLAN 20 0.20 encapsulation.1q20, IP address kita pakai 192.168.20.1, subnet mask sama, IP helper address 192.168.40.2, itu untuk meneruskan jaringan ke server. Lalu kita exit aja untuk mengaktifkan VLAN 20-nya. Nah, untuk VLAN 30 di bagian WiFi kelas. Nah, sama tadi yang ini interface Gigabit Ethernet 0/0.30 encapsulation.1q30, IP address 192.168.30.1, subnet mask sama, IP helper address 192.168.40.2, lalu exit. Nah, untuk VLAN 40-nya untuk yang ke server, kita buat sama tadi, interface Gigabit Ethernet yang ini 0,0.40 encapsulation.1q40 karena VLAN 40, IP address-nya kita pakai 40.1, subnet mask sama, lalu kita exit untuk mengaktifkan VLAN 40. Oke, setelah itu kita simpan konfigurasi routernya dengan klik N, enter, lalu write. Nah, jadi ini write ini fungsinya untuk menulis ulang perintah-perintah yang sudah kita buat. Jadi udah building configuration-nya itu sudah berhasil. Oke. Nah, di sini lalu kita misalnya mau cek interface-nya. Seperti biasa kita N, lalu di sini show IP interface. Nah, ini sudah kelihatan untuk Ethernetnya. Yang sudah tadi kita buat VLAN-nya, VLAN 10, 20, 30, 40. Di sini ada IP-nya. Ini sudah berhasil, yes. Oke. Itu berarti sudah berhasil konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada switch core yang di tengah. Seperti biasa, kita enable dulu. Habis itu configure terminal. Lalu kita kasih hostname-nya itu SW core atau switch core. Nah, untuk membuat VLAN 10, 20, 30, 40 ini cukup gampang. Jadi tinggal VLAN 10, enter, kita kasih name lab komputer, lalu exit. Ulangi hal yang sama, cara yang sama untuk setiap VLAN-nya. Nanti nama-namanya tinggal kasih kayak di gambar ini. Kalau VLAN 20 itu ruang dosen, VLAN 30 WiFi kelas, VLAN 40 itu server. Lalu kita lanjut ke switch core untuk port ke routernya. Kita buka switch core seperti biasa, lalu kita ketik interface fast Ethernet. Oh, jangan lupa di enable dan configure terminal dulu. Kita interface fast Ethernet 0/1, switch portnya kita ganti mode trunk, switch port mode trunk allowed VLAN 10, 20, 30, 40, lalu exit. Nah, otomatis dia itu aktif dari switch core portnya ke router. Baru kita aktifkan switch core portnya ke switch lab. Berarti dari switch core ini ke switch yang ini di lab. Itu kita akan sambungin pertama itu seperti biasa enable sama configure terminal. Lalu interface fast Ethernet 0/2 karena dia nyambungnya dari fast Ethernet 02. Lalu switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 10, lalu kita exit.
uh, untuk di switch dosen, WiFi dan server itu mirip-mirip. Ya, jadi kita lihat di sini itu interface fast Ethernet 03 itu sesuaikan sama fast Ethernet yang ada di yang dari switch core-nya. Jadi switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 20, exit. Nah, ke WiFi interface fast Ethernet 0/4, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 30, lalu exit. Untuk port ke servernya interface fast Ethernet 0/5. Di sini agak berbeda karena dia langsung ke server. Jadi ini switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, lalu spanning 3 port fast. Oke, lalu kita akan konfigurasi untuk switch lab-nya. Enable configure terminal, lalu hostname-nya kita ganti SWLab. Nah, untuk buat VLAN-nya di switch lab-nya itu VLAN 10, name-nya lab komputer, lalu exit. Nah, di sini untuk jadiin switch ini bisa ke switch core-nya dari fast Ethernet 0/1. Jadi di sini interface fast Ethernet 0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, lalu exit. Di sini kita akan konfigurasi lagi di switch lab-nya untuk port fast Ethernet 0/2 sampai fast Ethernet 0/16 untuk 15 PC pada lab. Di interface range Ethernet 0/2 sampai 16, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, lalu spanning 3 port fast. Konfigurasi switch dosen lagi. Di sini ya seperti biasa kayak yang tadi, hampir mirip-mirip, kita sesuaikan dengan fast Ethernet, jumlah fast Ethernet yang ada. Untuk WiFi hampir sama juga. Untuk WiFi itu hampir sama. Oke, sama juga. Pokoknya yang dari switch dosen, switch lab, switch WiFi itu semuanya sama konfigurasinya. Lalu kita bisa lihat di sini untuk konfigurasi servernya. Kita masukkan IP manual di sini 192.168.40.2, 255, 255, 2550. Default gateway-nya 192.168.40.1. Jadi di sini konfigurasi server untuk di bagian IP-nya kita isi manual. Lalu kita cek di sini untuk DHCP servernya. Oke, di sini udah ada untuk WiFi itu 30.1, dosen 20.1, lab 10.1. Untuk start IP address-nya itu ada di sini, subnet mask, lalu max user-nya ada di sini. Kita kalau misalnya udah diatur semua untuk DHCP servernya, di sini kita bisa langsung ubah dari statik ke DHCP untuk mendapatkan IP otomatis seperti di PC Lab ini. Untuk di dosen, di ruang dosen juga bisa. Nih sudah dapat DHCP-nya. Untuk di sini juga udah kita lihat nih, udah dapat DHCP-nya untuk perangkat-perangkat yang ada di kelas. Di sini semuanya sudah terkonek semua. Sekarang kita bisa tes ping dari antar jaringannya. Semisal dari PC di lab komputer, kita akan ping ke switch di di ruang dosen. Sini kita ping 192.168.20.1. Enter. Oke, di sini sudah work ya. Berarti sudah terhubung antar jaringan. Misal kita ping ke server. Oke, berhasil juga. Berarti dari PC lab di sini ke server itu berhasil. Kita tes lagi dari PC lab. Oke, sudah connect juga dari ruang dosen ke lab. Oke, jadi di sini itu sudah terbukti bahwa konektivitas antar jaringannya itu semuanya berhasil. Jadi dari hasil pengujian itu, klien pada jaringan lab, dosen dan WiFi berhasil mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP server. Selain itu, hasil ping juga menunjukkan bahwa koneksi antar jaringan itu berjalan dengan baik.
Mungkin segitu saja dari penjelasan saya. Saya akan melanjutkan ke teman saya untuk penjelasan untuk simulasinya pada Mikrotik Router OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Safar dengan NIM 37. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi jaringan kampus yang terintegrasi menggunakan Oracle VirtualBox dengan Mikrotik Router OS sebagai core routernya. Oke, jadi langsung saja kita masuk di sini. Nah, jadi yang pertama kita lihat kesiapan hardware virtual pada router Mikrotiknya. Jadi di menu pengaturan ini kita klik, kemudian kita buka di bagian menu jaringan. Nah, ini di bagian menu jaringan. Di sini saya sudah menambahkan 4 adaptor. Nah, untuk adaptor pertama di sini yaitu jaringan internal dengan nama lab. Adaptor kedua jaringan internal dengan nama dosen. Adaptor ketiga jaringan internal dengan nama WiFi. Dan adaptor keempat jaringan internal dengan nama server. Jangan lupa semua modenya itu diatur ke izinkan semua agar paket datanya ini bisa lewat tanpa diblokir. Kemudian kita langsung saja masuk ke bagian VM Mikrotiknya. Nah, jadi di VM Mikrotik ini semua interface-nya ini sudah diberi nama sesuai dengan peruntukan ruangannya. Jadi IP gateway-nya ini sudah terpasang rapi, yaitu dari kepala 10.1 ini, yaitu untuk lab, 20.1 untuk dosen, 30.1 untuk WiFi, dan 40.1 untuk servernya. Nah, jadi layanan DHCP server ini juga sudah aktif untuk membagikan IP otomatis ke area klien. Dan kemudian di sini kita buka di bagian server utama. Nah, di server utama ini juga kita tambahkan adaptornya. Kita klik pengaturan, baru buka di bagian jaringan dan nambahkan adaptor. Di sini sudah terpasang adaptor jaringan internal dengan nama server. Nah, jadi ini tuh untuk memastikan servernya ini masuk ke switch khusus area server. Kemudian kita buka di bagian VM server utamanya. Nah, jadi saat kita masuk ke sistem Ubuntu server ini dan mengetik perintah IPA, terlihat servernya ini memegang IP statis fixed di angka 192.168.40.2. Nah, jadi sekarang di sini juga saya sudah melakukan test ping menuju gateway-nya di 192.168.40.1. Hasilnya ini langsung reply dengan status 0% paket loss. Jadi servernya ini sudah resmi terhubung ke jaringan utamanya. Kemudian untuk bagian VM Client Lab itu dilakukan hal yang sama, yaitu buka pengaturan, baru jaringan dan tambahkan adaptor. Di sini sudah terpasang adaptor jaringan internal dengan nama lab. Kemudian kita buka juga di bagian Client Lab. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Client Lab ini sudah memegang IP 192.168.10.100. Nah, ini IP otomatis yang diberikan oleh Mikrotiknya. Kemudian di sini saya sudah menjalankan perintah ping juga untuk melakukan uji koneksi pertama dari ping ke gateway lokalnya 192.168.10.1. Itu sukses terhubung. Dan yang kedua itu ada 192.168.40.2. Seperti yang terlihat di layar, paket datanya ini berhasil menyeberang dengan lancar berkat routing dari Mikrotiknya. Kemudian di bagian klien dosen itu dilakukan hal yang sama juga, yaitu buka pengaturan, baru jaringan, dan tambahkan adaptor klien dosennya. Ini jaringan, baru tambahkan adaptor klien dosen. Nih. Kemudian buka lagi di bagian VM klien dosennya. Nah, di klien dosennya ini, saat kita menjalankan perintah IPA, itu tuh dia bakal secara otomatis menangkap 192.168.20.x gitu. Itu untuk pengujiannya juga saya lakukan di sini. Ping 192.168.40.2. Untuk simulasi input nilai akademik, hasilnya itu terhubung sempurna tanpa ada kendala juga. Di sini sudah terlihat bahwa pingnya itu berhasil. Oke, lanjut ke Kita lanjut ke bagian klien Wi-Fi-nya. Nah, untuk klien Wi-Fi-nya juga sama. Buka di bagian jaringan, pengaturan jaringan, baru tambahkan adaptornya, jaringan internal dengan nama WiFi. Kemudian di dalamnya sini juga udah kita atur juga. Saat sistemnya ini diperiksa, perangkat simulasi WiFi ini memegang IP otomatis
kepala 3 yaitu 192.168.30. Nah, jadi saat saya eksekusi juga di sini testing terakhir dari area WiFi menuju server utama, itu tuh juga berhasil. Di sini 192.168.40.2. Nah, jadi ini tuh membuktikan bahwa fitur inter-VLAN routing pada core routernya ini telah berhasil menjembatani seluruh wilayah kampus virtual ini secara menyeluruh. Oke, jadi mungkin itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.